Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 8 yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali lagi untuk melanjutkan materi pembahasan ilmu nahwu, yaitu ilmu nahwu dan sharaf. Pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu dengan tema pembahasan al-kalimah. Kita akan membahas tentang al-kalimah. Ma hiya al-kalimah? Apa yang dinamakan kalimat itu? Anak-anak sekalian, ada perbedaan antara kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab ini adalah satu kata. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia ini adalah susunan terdiri dari beberapa kata yang membentuk suatu makna, itu namanya kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, al-kalimah itu artinya kata. Dan kita akan membahas tentang al-kalimah dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu. Al-kalimah, yang dinamakan kalimah itu adalah kata-kata yang terdiri, yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah yang mempunyai arti, ya, itu disebut dengan kalimat. Seperti contoh, qalamun terdiri dari kalimat dari huruf qaf, terdiri dari huruf lam, terdiri dari huruf mim, dirangkai menjadi satu qalamun dan mengandung suatu arti. Qalamun artinya pena, pensil, itu disebut dengan kalimat. Contoh lagi, zahaba artinya pergi. Ada huruf dzal, ada huruf ha, ada huruf ba, dirangkai menjadi satu. Zahaba mempunyai arti pergi atau berangkat, itu disebut dengan kalimat. Jadi kalimat itu adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah yang mempunyai makna, itu disebut dengan kalimat. Baik, anak-anak sekalian, kita tidak terlalu panjang lebar karena terbatasnya waktu dalam pembelajaran sistem daring ini. Kita harus betul-betul menyingkat waktu, kita harus betul-betul menggunakan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kalimat dalam ilmu nahwu atau kalimat dalam bahasa Arab ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimatul ismi, kalimat isim. Yang kedua kalimatul fi'li atau kalimat fi'il. Yang ketiga itu adalah kalimatul harfi atau kalimat huruf. Kita akan bahas satu persatu bersama ciri-ciri dan tanda-tandanya. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas satu macam kalimat, yaitu kalimatul ismi atau kalimat isim. Apa yang disebut dengan kalimat isim? Kalimat isim, ya, kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan nama orang, hewan, tumbuhan, tempat, waktu serta hubungan dengan kata benda lainnya, tidak ada keterikatan dengan waktu kejadian. Intinya begini, isim atau kalimatul ismi atau isim itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan nama orang, yang menunjukkan nama tempat, yang menunjukkan nama benda lainnya, dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Contoh, kursiyun, kursi, itu isim, gak ada kaitannya dengan waktu. Kalau ingin menunjukkan tidak ada kaitannya dengan waktu, kita gabung kalimat kursi ini dengan waktu. Sudah kursi, akan kursi, belum kursi. Kalau itu tidak cocok, berarti itu adalah kalimatul ismi, adalah isim. Contoh lain, kitabun. Apa artinya kitab? Buku. Kira-kira buku ini isim atau fi'il? Atau huruf? Kalimat isim, kalimat fi'il, atau kalimat huruf kitabun ini? Kita gabung dengan waktu. Sudah buku, telah buku, akan buku, sedang buku. Kalau tidak cocok,
berarti itu adalah kalimatul ismi. Itu adalah kalimat isim. Jadi isim itu adalah kalimat yang menunjukkan nama orang, nama hewan, nama daerah, nama tempat, dan tidak ada hubungannya dengan waktu. Itu definisi arti kalimatul ismi. Baiklah anak-anak sekalian, coba saya minta satu contoh kalimat isim selain tadi yang saya sebutkan, selain qalamun, selain kitabun. Coba anak-anak sekalian beri satu contoh. Siapa bisa? Ayo coba, siapa bisa? Bagus. Ya, banyak sekali. Contohnya adalah saburatun, ustadun, ya, madrasatun, ya, libasun, semua, ya, maktabun, banyak sekali. Itu contoh-contoh kalimat isim. Baik, anak-anak sekalian, kalau yang punya buku, kita buka buku halaman pertama, as-safhatul ula, halaman pertama kita buka. Ya, sudah mengerti anak-anak sekalian tentang kalimat isim, arti kalimat isim. Sekarang kita akan masuk kepada ciri-ciri isim. Nah, kita akan masuk kepada ciri-ciri isim. Buka halaman pertama anak-anak sekalian. Untuk membedakan kalimat ini isim, kalimat ini fi'il, atau kalimat ini huruf, kita harus tahu ciri-cirinya. Kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, berarti kita bisa menghukumi, berarti kita bisa menunjukkan bahwasanya ini kalimat isim. Contoh, kalau manusia, kalau matanya sipit, kulitnya putih, kadang-kadang rambutnya lurus, ciri-ciri orang mana? Ya, kadang-kadang orang Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Ya, kita untuk mengetahui kalimat ini isim, fi'il, dan huruf, ketahuilah ciri-cirinya. Baik, anak-anak sekalian. Ciri yang pertama, isim itu adalah dapat menerima tanwin. Ma huwa tanwin? Apa yang dinamakan tanwin itu? Tanwin itu adalah nunun sakinatun talhiqu ba'da awakhiril ismi lafdhon la khatton. Tanwin itu adalah isim. Tanwin itu adalah nunun sakinatun. Nun yang dibaca sukun yang mengiringi akhir isim munsharif lafdhon la khatton. Secara lafaz tidak tertulis. Contoh, qalamun, seolah-olah di situ ada nun mati. Qalamun, padahal ditulis dengan apa? Ditulis dengan qaf, lam, mim, dhammatain. Tidak ada nunnya, itu disebut dengan tanwin. Qalamun, qalaman, qalamin, itu adalah tanwin. Isim menerima tanwin. Yang kedua anak-anak sekalian, saya terangkan dengan cepat ya. Yang kedua, saya terangkan inti-intinya saja. Ciri-ciri isim itu adalah menerima al. Setiap kalimat, setiap kata dalam bahasa Arab yang ada alnya di depan itu pasti isim. Contoh, al-ustadu pasti isim. Kenapa isim? Ada al di depannya. Al-madrasatu itu isim. Kenapa dikatakan isim? Ada alnya di depan. Al-kursi itu isim karena ada alnya. Almari bukan. Almari bukan, itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ikhwan, ciri yang kedua adalah menerima al. Ciri yang terakhir saya singkat saja. Sebenarnya ada banyak ciri-ciri isim. Yang ketiga adalah dapat dimasuki huruf jar. Ya. Ciri-ciri yang ketiga adalah bisa dimasuki huruf jar. Contoh, Dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Al madrasati itu isim. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar yaitu ila. Ila. Contoh lain anak-anakku sekalian. Raja'a Ahmad minal bait. Raja'a Ahmad minal bait. Ahmad pulang dari rumah. Ahmad pulang dari rumah.
Al-bait itu adalah isim. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar. Itulah anak-anakku sekalian tentang kalimat isim. Dalam waktu yang singkat-singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam mencari ilmu, dan anak-anak sekalian sering membaca buku LKS ini, buku Nakso ini yang ada di tangan anak-anak sekalian, dibaca dan dibaca. Saya doakan mudah-mudahan kita segera masuk sekolah lagi, belajar dengan tatap muka. Mudah-mudahan corona ini segera diangkat oleh Allah dari muka bumi, sehingga kita melaksanakan kehidupan keseharian ini seperti biasanya. Saya ucapkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.